Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita lanjutkan mengaji dalam topik-topik yang kiranya dapat untuk menebalkan atau mengokohkan keimanan kita dalam topik akidah. Dan untuk itu kali ini kita akan mengambil sumber dari kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kitab karya Imam As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kita tahu hidup yang kita jalani ini sekarang adalah hidup di dunia, alam dunia, di mana ajaran Islam itu menyatakan bahwa dunia ini bukanlah tempat manusia yang sebenarnya. Ini adalah tempat sementara bagi manusia untuk nanti menuju atau berakhir kepada kehidupan yang sebenarnya, alam kelanggengan, yaitu hari akhir. Alam dunia ini yang sekalipun tampak kelihatan indah alami, kemudian ada berbagai kemajuan yang ada di dalamnya yang menunjukkan kemewahan dan wujud dari keunggulan manusia dibanding makhluk yang lain. Ini memang di dalam ajaran Islam haruslah disyukuri, haruslah kemudian ini menjadi pendorong untuk lebih memakmurkan, menebarkan kebaikan di dalam hidup di dunia. Di pihak lain, keadaan yang nyata dari dunia ini sebagaimana kita alami atau sejak dulu alami adalah keadaan yang serba tidak nyata ataupun yang serba sementara, yang memiliki sifat karakter cepat berubah dan rusak. Inilah yang dapat secara nalar kita kemudian memandang bahwa alam dunia yang kita alami, ya, di dunia yang kita tempati ini adalah alam yang bukan sesungguhnya ataupun bukan alam yang sifatnya langgeng. Mengapa? Karena begitu banyak hal yang kita alami ini yang sifatnya kemudian membuat kesedihan, atau hal yang mengecewakan, atau sebegitu banyak dari hari ke hari, dari jam ke jam, itu perubahan-perubahan ataupun menuju kepada kerusakan. Sebegitupun kita bisa nyatakan ilmu pengetahuan, teknologi yang dikembangkan manusia, sebegitu pula juga menunjukkan keserba kekurangan manusia, kebutuhan manusia akan sesuatu yang lain, sesuatu yang kemudian bisa menenangkan diri dan hidupnya. Ajaran Islam yang terkait dengan akidah dan juga ajaran-ajaran yang lain merupakan hal yang istimewa dari agama Islam adalah ada sejumlah atau seperangkat ajaran-ajaran yang kemudian menemani manusia itu untuk kemudian hidup ini kemudian menjadi terarah, hidup ini kemudian menjadi memiliki makna, hidup ini kemudian memiliki romantika antara kekurangan
dan penyikapannya, kesedihan dan solusi atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkannya. Al-Quran dan sumber-sumber ajaran Islam seperti hadis, juga ajaran para ulamanya sedemikian banyak menyadarkan kita bahwa betul bahwa kehidupan dunia ini bukan yang abadi atau yang sebenarnya. Secara gampangnya saja, ketika orang itu hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, secara ekonomi, secara pendidikan, kemudian dia hidup tanpa arah, kemudian dia tidak meyakini ada kehidupan sesudah mati. Apakah kehidupan yang seperti ini yang kemudian disebut nyata? Berarti orang yang hidup dalam keadaan itu seperti itu sedemikian nelangsa dan tidak berartinya. Sudah hidup di dunia itu dianggap sebagai hidup yang sesungguhnya, dan dia hidup dengan nelangsa, dengan kesedihan, dengan merasa serba kekurangan, ataupun juga merasakan ketidakadilan dan seterusnya. Alangkah menyedihkan ya cara hidup yang seperti itu. Ajaran Islam sedemikian komplit ya, membekali manusia dengan seperangkat olah mental ataupun penyikapan di dalam hidup itu yang kemudian sekali lagi menjadikan hidupnya menjadi lebih terarah, ada tujuan akhirnya. Kemudian menunjukkan dia bisa hidup bahagia karena punya solusi atau cara penyikapan yang kemudian bisa menenteramkannya. Orang yang beragama atau orang yang berislam dengan sungguh-sungguh meyakini ajaran Islam dan melaksanakannya jauh dari keadaan buruk ataupun menyedihkan. Mengapa? Karena di dalam ajaran Islam ada seperangkat ajaran-ajaran yang memudahkan orang untuk kemudian kembali gembira, bisa menyikapi hidupnya dengan sangat positif. Kemudian punya serangkaian kegiatan yang bisa disebut sebagai treatment atau sebagai pengobat dari hal-hal yang dia alami. Sedemikian detail ajaran Islam itu, bagaimana orang yang berbuat baik itu dinilai sebagai kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan tersebut. Kemudian demikian pula orang yang menahan diri karena memang tidak ada yang dimakan ataupun dia ingin maka ada yang disebut puasa, ajaran puasa. Demikian pula ajaran mengenai sedekah, yaitu berbagi. Ajaran untuk memiliki ekspresi mengungkapkan kepedulian kepada sesama. Kemudian ajaran untuk berzikir, melakukan permenungan, ya, melakukan zikir ya, yang nantinya dihasilkan satu keadaan tenang di dalam hatinya ya. Kemudian juga ajaran Islam juga dibekali dengan pemahaman bahwa rahmat kasih sayang Tuhan itu tanpa batas, sangat luas. Kemudian ajaran mengenai cinta kepada sesama, kemudian ajaran mengenai hal-hal yang bersifat memperbaiki diri,
lepas dari bayang-bayang masa lalu ya yang buruk atau sisi gelap dalam kehidupan yang disebut ajaran mengenai menghapus dosa-dosa kecil atau hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang bisa membersihkan diri dari dosa-dosa kecil. Kemudian ajaran mengenai bersikap positive thinking, husnudzon baik kepada Allah, kepada sesama muslim, kepada para pemimpin dan seterusnya. Kemudian ajaran-ajaran yang itu adalah ajaran kebaikan, ajaran yang kemudian bisa mengendalikan diri terhadap nafsu, keinginannya, kesenangannya, ataupun nafsu-nafsu yang lain yang setiap manusia miliki. Ajaran Islam penuh dengan juga sikap hormat kepada Sang Pencipta, sikap tidak meremehkan, sikap mendorong untuk kemudian memiliki rasa takut hanya kepada Tuhan. Dan kemudian sebaliknya berarti kemudian semestinya tidak perlu ada rasa takut kepada sesama yang berlebihan. Kemudian juga ajaran mengenai hal-hal yang kemudian memperbaiki diri ya, untuk kemudian bersikap yang paling utama yang disebut muru'ah atau marwah, menjaga kehormatan diri, bersikap wirai ya. Ajaran yang sedemikian lengkap yang sifatnya itu baik untuk keperluan hidup di dunia dengan sesama atau di dalam menata hati dalam berhubungan dengan Tuhan yang nanti ketika itu berakhir dengan kematiannya. Ajaran Islam menyatakan barang siapa yang sudah dalam keadaan Islam, mati di dalam keadaan Islam dan bukan kafir, maka surgalah tempatnya. Artinya apa? Ketika seorang hidup sederhana, serba kekurangan, atau merasakan ketidakadilan yang tidak sempat ditegakkan di dunia, tentu adalah akan indah, baik, dan adil kalau kemudian ada alam di bagian akhirnya yang kemudian menuntaskan dan membuktikan bahwa yang benar adalah benar. Alangkah tidak bermaknanya kalau orang, sekali lagi, kemudian tidak mendapatkan keadilannya, padahal dia di dunia sudah merasakan ketidakadilan ataupun kekurangan yang ada ataupun kelemahan ya. Sekalipun seperti sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian maju, tetap saja ada hal-hal baru, ada hal-hal yang mengubah, yang itu juga sekaligus menunjukkan kelemahan manusia, seperti virus COVID yang kemudian menjadi pandemi, menunjukkan kelemahan dan keserba kekurangan manusia hidup di dunia ini, yang kemudian ketika di pihak lain ajaran Islam menyatakan siapapun yang dalam keadaan Islam meninggal di masa pandemi, maka balasannya adalah meninggal dalam keadaan syahid, dia akan menjadi syuhada nanti di akhirat, yang termasuk di antara yang kita terima di dalam ajarannya disebutkan adalah masuk surga tanpa hisab atau tanpa perhitungan atau diaudit ya ketika hidup di dunia. Demikian beberapa hal yang menunjukkan sedemikian lengkap dan juga sedemikian sesuai dengan kebutuhan manusia ya, yang namanya ajaran Islam ini, yang karenanya realitas sekarang ini
termasuk agama yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika dan Eropa adalah agama Islam. Ya, karena kemajuan dan juga perkembangan yang semakin terbuka juga sekaligus diantaranya membuka mata dan batin manusia-manusia modern bahwa ternyata Islam inilah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Islam ini yang tidak menyangkal kelebihan manusia, tapi juga kekurangan manusia ini kemudian ditutupi, kemudian juga berpihak ya, kepada manusia. Demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.